Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Ardian Nasution dengan NIM 2103061110. Saya Wendy Sinjalingga dengan NIM 210306137. Saya Nicholas Pinandi Sinaga dengan NIM 2103061116. Kami berasal dari mahasiswa Peternakan, Prodi Peternakan, kelas Peternakan B, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini kami akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak yang dibimbing oleh Ibu Tati Vidianasari SPTMP dengan mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas video kedua, yaitu pembedahan sampel Ornithalagus cuniculus atau biasa disebut dengan kelinci. Nah, untuk jenis kelamin kelinci kali ini yaitu berjenis kelamin betina. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagian eksternal dari kelinci. Yang pertama itu ada caput atau kepala, kolum atau leher, trunkus atau badan, lalu ada ekstremitas liberae atau kaki sebagai alat gerak. Yang terakhir yaitu ada cauda atau ekor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian kaput ataupun kepala pada kelinci. Pada bagian kaput, kita melihat ada nares externus ataupun hidung. Selanjutnya ada vibrissae atau rambut-rambut halus yang di atas labium superior ataupun rahang bagian atas. Nah, berbicara tentang rahang, itu terdapat pada rima oris ataupun mulut pada kelinci, yang dimana terbagi dua. Yang pertama labium superior atau rahang bagian atas, dan labium inferior atau rahang bagian bawah. Selanjutnya ada organon visus ataupun mata yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Kemudian ada pulpebra ataupun kelopak mata yang terdiri dari pulpebra superior dan inferior. Selanjutnya ada organon audictus yang terdiri dari porus auriculae atau daun telinga dan porus acousticus externus. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian trunkus. Pada bagian trunkus ini terbagi atas beberapa daerah, yaitu toraks, abdomen, dorsum, glutae, perineum, dan ada beberapa organ yang terdapat pada trunkus, yaitu umbiculus, mamae, anus, dan ada organ genitalia eksterna terdiri dari feminin, yaitu vulva, labium maius, porus urogenitalis, dan klitoris. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagian ekstremitas liberae. Ekstremitas liberae terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ekstremitas cranialis yang terdiri dari brachium, antebrachium atau lutut, lalu ada manus. Manus ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada carpus, metacarpus atau telapak, dan digiti atau jari. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagian ekstremitas caudalis atau kaki bagian belakang. Yang pertama ada femur atau paha, lalu ada crus, lutut, lalu ada pes. Pes ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu tarsus yang disokong oleh tarsalia, lalu ada metatarsus, lalu ada digiti atau jari, lalu ada valvula atau kuku pada kelinci.
Nah, selanjutnya kami akan bahas tentang sistem digesiteria ataupun sistem pencernaan pada kelinci. Yang dimulai dari mulut atau kahung oris, makanan akan masuk dan akan dihaluskan dengan bantuan denti ataupun gigi. Yang dimana gigi pada kelinci terbagi menjadi 3. Yang pertama incisivus atau gigi seri, kemudian premolar atau gigi geraham depan, dan molar atau gigi geraham belakang. Nah, makanan dihaluskan dalam mulut dengan bantuan beberapa enzim seperti enzim ptyalin dan enzim insulina. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke faring dan selanjutnya ke esofagus sebelum akhirnya ke ventriculus ataupun lambung. Nah, di lambung makanan akan dicerna secara enzimatis hingga menjadi sel-sel makanan yang akan memudahkan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah makanan dicerna di ventriculus ataupun lambung, makanan akan masuk ke intestinum tenui ataupun usus halus. Jadi mana usus halus terbagi menjadi 3. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Yang dimana sari-sari makanan akan diserap pada duodenum dan sebelum akhirnya ditransfer ke hati untuk memisahkan adanya racun pada sari-sari makanan. Nah, selanjutnya sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, zat sisa makanan yang tidak dapat digunakan ataupun tidak dapat dicerna pada lambung itu akan masuk ke intestinum crassum. Paling lebih tepatnya pada sekum. Yang dimana pada sekum ini kita akan melihat gumpalan yang tampak gelap, yang ini merupakan serat kasar dari makanan yang dimakan oleh si kelinci. Nah, seperti yang kita tahu, kelinci merupakan hewan pseudo-ruminan atau hewan yang melakukan 2 kali metabolisme. Nah, kelinci melakukan ini dengan cara menyimpan serat kasar yang tidak dapat dicerna di dalam sekum. Setelah itu, pada malam hari, kelinci biasanya akan memakan serat kasar tersebut dengan cara mengeluarkannya melalui anus. Nah, dan untuk selanjutnya, makanan tersebut akan mengalami 1 kali metabolisme lagi. Nah, untuk sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna, selanjutnya akan dikeluarkan melalui anus, yang biasa kita ketahui sebagai feses kasarna. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenitalia. Pada sistem ini terdiri dari sistem urinaria atau sistem perkemian. Pada sistem ini terdiri dari sepasang ginjal atau ren. Kemudian ada ureter, yaitu saluran yang keluar dari ginjal menuju vesika urinaria atau kandung kemih. Kemudian ada uretra. Selanjutnya ada sistem genitalia atau sistem reproduksi pada ternak kelinci. Pada sistem ini terdiri dari ovarium yang berjumlah sepasang, kemudian ada oviduk yaitu tuba fallopi. Pada tuba fallopi ini terdapat fimbriae, infundibulum, tubae, uretra, vagina, vulva, labia mayus, dan klitoris. Selanjutnya yaitu sistem sirkulatoria. Yang pertama, darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo dan akan disaring oleh pulmo. Kemudian darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri. Di sini ada 2 lubang. Kemudian dari bilik kiri darah akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, maka darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan, lalu menuju bilik kanan. Di antara serambi kanan dan bilik kanan, terdapat 3 lubang atau katup. Maka darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Darah yang dibersihkan oleh pulmo, kemudian CO2 dibuang melalui udara atau melalui mulut, lalu hidung menghirup O2
untuk dimasukkan kembali ke pulmo. Begitu seterusnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem respiratoria atau sistem pernapasan. Yang pertama, O2 masuk kepada nares externus atau lubang hidung bagian luar. Setelah itu masuk ke kapung nasi atau sekat rongga hidung. Setelah itu O2 akan masuk ke nares internus atau lubang hidung bagian dalam. Setelah itu masuk ke glotis, lubang sebelum laring. Setelah itu O2 akan masuk ke laring. Setelah dari laring ke trakea. Setelah dari trakea akan masuk ke bifurcatio, yaitu cabang dari trakea. Setelah itu masuk ke bronkus. Bronkus ini terbagi dua menjadi sinister dan dexter. Setelah itu masuk ke pulmo atau paru-paru. Terbagi dua menjadi sinister dan dexter. Selanjutnya yaitu sistem nervosum ataupun sistem persarapan, yang dimana pada otak kelinci terdapat yaitu hemisfer cerebri, yaitu dua sisi simetris yang membagi otak besar. Kemudian ada cerebrum ataupun otak besar, cerebellum atau otak kecil, kemudian ada giri atau lengkungan pada permukaan cerebrum, kemudian ada sulci atau lekukan pada permukaan cerebrum, kemudian ada medulla oblongata ataupun batang otak yang berfungsi sebagai penghubung antara pons dan saraf tulang belakang.